kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang AJP, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Stay tune! Sebelumnya, aku mau menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Menurut kamu, apa sih jurnal penyesuaian itu? Komen di bawah ya. Jadi, jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Nah, dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk satu periode akuntansi untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Singkatnya, ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Fungsi ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal dari pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode, sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang keempat, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Cara pencatatan jurnal penyesuaian. Ada 5. Yang pertama, 1. Accrued liabilities. 1. Kewajiban yang masih harus dibayar. Accrued revenue, accrued assets. 2. Pendapatan yang masih harus dibayar, aset yang masih harus dibayar. 3. Deferred expenses, prepaid expenses. 3. Beban tanggungan, biaya dibayar di muka. 4. Deferred revenues or unearned revenues. 4. Pendapatan ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. 5. Asset, fixed asset and supplies. 5. Aset, aset tetap dan persediaan. Sumber pencatatan ayat jurnal penyesuaian berasal dari neraca saldo dan data penyesuaian. Berikut adalah neraca saldo perusahaan Nyonya Nur pada periode 31 Desember tahun 2020. Contoh soal 1. Perusahaan Nyonya Nur membayar upah pegawainya setiap hari Sabtu dengan perhitungan kerja 6 hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Besarnya upah yang diperoleh tiap minggunya sebesar Rp1.200.000. Minggu ini merupakan akhir Desember 2020, tetapi 31 Desember 2020 jatuh pada hari Kamis. Sedangkan upah pegawai gaji baru akan dibayarkan pada hari Sabtu 2 Januari 2021. Cara pengerjaannya,
4/6 dikali Rp1.200.000 sama dengan Rp800.000. 4 didapatkan dari hari bekerja Senin sampai dengan Kamis yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2020. Lalu 6 didapatkan dari hari bekerja seperti biasanya Senin sampai dengan Sabtu yang jatuh pada tanggal 2 Januari 2021. Maka akun di jurnal penyesuaiannya nanti beban gaji di debit sebesar Rp800.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp800.000. Contoh soal yang kedua. Persediaan perlengkapan di perusahaan Nyonya Nur yang masih ada atau tersisa pada akhir bulan Desember sebesar Rp3 juta. Cara pengerjaannya, perlengkapan tersisa atau masih ada memakai metode beban. Perlengkapan di neraca saldo sebesar Rp7 juta. Data penyesuaian perlengkapan sebesar Rp3 juta. Maka, neraca saldo dikurang data penyesuaian sama dengan 7 juta dikurang 3 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Maka, akunnya beban perlengkapan di debit sebesar 4 juta rupiah dan perlengkapan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Contoh soal yang ketiga, peralatan disusutkan 5% dari harga perolehan. Mari kita buat akun jurnal penyesuaiannya. Cara pengerjaannya bisa dilihat dari neraca saldo bahwa peralatan sama dengan 30 juta. Maka 5/100 dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. Maka bisa ditulis di jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.500.000 dan di kredit ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Contoh soal yang keempat. Iklan dibayar untuk 10 kali tayang, tetapi pada akhir Desember tahun 2020 baru terbit 8 kali tayangan. Lalu bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Nah, cara pengerjaannya bisa dilihat beban iklan pada neraca saldo sebesar 1 juta, maka 10 dikurang 8/10 dikali 1 juta sama dengan 2/10 dikali 1 juta sama dengan Rp200.000. Mengapa 10? Karena harusnya 10 tayangan. Lalu 8 dilihat karena baru terbit 8 tayangan. Maka sisanya 2 tayangan lagi per 10 kali 1 juta. 1 juta didapatkan pada beban iklan di neraca saldo. Untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaiannya nanti, iklan dibayar di muka di debit sebesar Rp200.000 dan beban iklan di kredit sebesar Rp200.000. Yeay, kita masuk contoh soal yang terakhir. 5. Perusahaan memberikan pinjaman pada debitur pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp200 juta. Pinjaman berjangka waktu 1 tahun. Pelunasan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan disepakati bahwa suku bunga pinjaman sebesar 10% per tahunnya. Lalu bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Cara pengerjaannya 6/12 dikali 10% dikali 200 juta sama dengan 10 juta. 6 didapatkan karena Juli ke Desember sama dengan 6 bulan. 12 didapatkan karena jangka periode 1 tahun. Lalu 10% adalah kesepakatan suku bunga per tahunnya. Berikut adalah tabel jurnal penyesuaian perusahaan Nyonya Nur dari contoh soal yang tadi kita kerjakan bersama. Alhamdulillah, selesai juga pemaparan dan penjelasan yang saya sampaikan. Kesimpulannya, ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Fungsi AJP ada 4, cara pengerjaan ayat jurnal penyesuaian ada 5, dan sumber pencatatan ada 2, yaitu dari neraca saldo dan data penyesuaian. Semoga video ini
bermanfaat dan mudah dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.